Ya, selamat pagi Bu Dina dan teman-teman. Saya Titis Nutfauri dengan NRP 720302008 bersama teman saya Armandina Pinto dengan NRP 72030020008 akan mempresentasikan materi tentang teori kepribadian menurut Harry Stack-Sullivan. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Armandina. Silakan. Oke, terima kasih. Kita akan membahas tentang teori kepribadian Harry Stack-Sullivan. Yang pertama di sini kita membahas tentang latar belakang. Anak mengalami kecemasan dalam setiap fase perkembangannya, namun manifestasi kecemasannya sering tidak dimengerti oleh orang tua, sehingga lebih sering terjadi gangguan emosional pada anak daripada orang dewasa. Perkembangan kepribadian anak ke arah kedewasaan melalui beberapa fase dan tiap fasenya terjadi kecemasan tertentu dan bersifat spesifik. Pada masa kanak-kanak bukan tahap yang paling menentukan, melainkan pada masa pra-remaja. Manusia mampu mencapai kepribadian sehat apabila keintiman sekaligus hawa nafsu terhadap pribadi lain yang sama. Namun, sebenarnya hubungan Sullivan dengan orang lain jarang ada yang memuaskan dirinya. Saat kecil dia merasa kesepian dan dikucilkan, saat remaja mengalami satu episode skizofrenik, saat dewasa ia mengalami hubungan antar pribadi yang dibuat-buat dan ambivalen. Lalu karena kesulitan hubungan antar pribadi ini dia menjadi berkontribusi untuk memahami kepribadian manusia. Slide selanjutnya. Kita masuk pada biografi. Harry Stack-Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 dan wafat pada 14 Januari 1949. Sullivan memasuki Chicago School of Medicine pada tahun 1911, lulus dalam kedokteran dan bedah pada tahun 1917. Perang Dunia ke-1 dimulai pada tahun 1914 akan menyebabkan dia dipanggil berpartisipasi dalam konflik sebagai dokter militer di Veteran Korps Medis Angkatan Darat. Tahun 1921 dia mulai bekerja di Rumah Sakit Saint Elizabeth di Waniston. Sullivan bekerja untuk mengadaptasi psikoanalisis pada populasi psikotik, terutama dalam kasus skizofrenia. Sullivan bersama-sama dengan beberapa ahli teori kepribadian yang lain menggambarkan kepribadian sebagai suatu kegiatan di mana perbuatan yang dilakukan secara konsisten akan berdampak melemahkan ketegangan. Selanjutnya, pemikiran tokoh. Harry Stack-Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa, sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonal. Menurut Harry Stack-Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang. Pandangan interpersonal theory of psychiatry, kepribadian merupakan pola relatif menetap dalam situasi antar pribadi yang berulang sehingga menjadi ciri dari kehidupan manusia. Sullivan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada gunanya berbicara tentang individu sebagai objek penelitian karena individu sama sekali tidak terpisahkan dari hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, masih dalam pemikiran tokoh, Sullivan tidak percaya bahwa kepribadian dibentuk di usia muda. Kepribadian dapat berubah kapan saja saat situasi interpersonal timbul karena manusia seperti plastik dan lunak sehingga dapat ditempa walaupun dorongan belajar yang kuat diterima dan perkembangan sudah mendominasi. Ada terjadi regresi apabila ada kesakitan, kecemasan, dan kegagalan yang tidak dapat ditolerir lagi.
Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan ketegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi terwujud dalam bentuk-bentuk yaitu, lanjut, yaitu yang pertama kebutuhan atau needs. Ini memuaskan kebutuhan dapat menghilangkan tension karena tegangan timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu. Kebutuhan biologis dapat dipuaskan melalui transformasi energi, kegiatan fisik, tingkah laku, dan kegiatan mental. Seperti mengamati, mengingat, dan berpikir. Yang kedua itu masuk pada kecemasan atau anxiety. Kecemasan menghambat agar orang tidak belajar dari kesalahan, terus menginginkan rasa aman yang kekanak-kanakan dan membuat orang tidak mau belajar dari pengalaman. Selanjutnya, transformation. Tegangan yang ditransformasikan dalam tingkah laku, baik tingkah laku terbuka maupun tertutup, disebut transformasi energi. Tingkah laku yang ditransformasikan meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran yang dapat mengurangi tegangan menurut Sullivan dapat dipelajari dan ditentukan oleh masyarakat tempat orang itu dibesarkan. Lanjut. Kita masuk pada struktur kepribadian, yaitu ada dinamis, personification, sistem sel, dan proses kognitif. Struktur kepribadian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Titis. Silakan, Titis. Baik, terima kasih Armandina sudah menjelaskan materi awal. Selanjutnya adalah kita membahas struktur kepribadian menurut Harry Stock-Sullivan. Yang pertama adalah dinamisme. Ini merupakan pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi, sehingga menjadikan ciri khusus dari seseorang. Dinamisme ini melayani kebutuhan kepuasan organisme, melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misal, dinamisme makan melibatkan otot dan leher. Kedua, personifikasi. Merupakan gambaran atau sesuatu mengenai diri atau kecemasan. Hubungan yang memberikan kepuasan akan membangkitkan image positif. Sebaliknya, jika melibatkan kecemasan yang negatif akan membangkitkan image negatif. Misal, personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu yang baik atau good mother yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya sehingga akan menimbulkan kepuasan. Lalu gambaran ibu yang buruk atau bad mother yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan rasa takut. Ketiga, ada sistem sel. Merupakan pola tingkah laku yang konsisten dengan mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Setiap pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem dirinya berarti mengancam keamanan diri. Orang berusaha mempertahankan diri melawan tegangan interpersonal itu memakai operasi keamanan security operation. Adapun macam sistem keamanan yaitu disosiasi. Ini menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan yang muncul ke kesadaran dengan menekankan ke dalam ketidaksadaran dan dapat mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian. Yang kedua ada inatensi. Ini memilih mana pengalaman yang perlu diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Jika ada pengalaman yang mengancam personifikasi diri, maka orang dapat berpura-pura tidak merasakannya. Yang ketiga ada apati dan pertahanan dengan tidur atau somnolent detachment. Mirip seperti inatensi namun pada apati. Ini pada bayi
ketika tidak memiliki objek yang harus diperhatikan karena semuanya diserahkan kepada pihak luar. Maka pada pertahanan tidurnya, bayi tidak memperhatikan stimulus apapun. Kemudian ada proses kognitif. Ini dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu ada prototaksis, serangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran berupa penginderaan, bayangan, dan perasaan ini mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Namun pengetahuan bayi adalah pengetahuan saat itu, di sini, dan sekarang. Kemudian ada parataksis. Sekitar awal tahun kedua bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan suatu peristiwa. Disebut pengalaman parataksis atau asosiasi. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu berpikir logis dan realistis menggunakan lambang-lambang yang telah diterima, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangan kepribadian. Tahap pertama dimulai dari bayi infansi atau bayi baru lahir sampai bisa bicara usia 0 sampai 18 bulan. Perhatian utama adalah makan. Pusat objek adalah puting susu ibu atau puting botol, sehingga menimbulkan image sesuai pengalaman bayi dengan puting. Itu ada pengalaman puting bagus atau good nipple. Ini dengan ciri lembut, penuh kasih sayang, dan menjanjikan kepuasan fisik. Kemudian ada bukan puting atau not nipple. Ini puting yang salah karena tidak mengeluarkan air susu. Kemudian yang terakhir ada puting buruk atau bad nipple. Puting dari ibu yang cemas dan tidak memberikan kasih sayang serta kepuasan fisik. Tahap kedua ini anak bisa mengucapkan kata-kata sampai membutuhkan teman bermain. Usia 1,5 tahun sampai 4 tahun. Tahapnya diawali dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis serta peluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Masa anak ini ditandai dengan emosi yang mulai timbal balik, di mana anak bisa menerima serta memberi kasih sayang. Masa anak juga ditandai dengan akulturasi yang cepat. Anak belajar pola kultural dalam kebersihan, latihan toilet, kebiasaan makan, dan harapan peran seksual. Tahap ketiga ini remaja awal atau juvenile, usia sekolah sampai berkeinginan bergaul intim, 4 sampai 10 tahun usianya. Nah, perkembangan penting dalam tahap ini itu adanya loncatan sosial ke depan di mana anak belajar kompetensi, kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Tahap ini ditandai dengan munculnya konsepsi tentang orientasi hidup. Tahap keempat, tahap di mana anak mulai bergaul akrab sampai menuju ke masa pubertas, usia 8 atau 10 tahun sampai 12 tahun. Tahap ini ditandai oleh awal kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Membutuhkan teman akrab dengan jenis kelamin yang sama, teman yang dapat menjadi tempat mencurahkan hati, dan bersama-sama mencoba memahami dan memecahkan masalah hidup. Tahap kelima, ini masa pubertas awal sampai pola aktivitas seksual yang mantap, usia 12 sampai 16 tahun. Tahap ini ditandai oleh perubahan fisik usia pubertas, mengembangkan hasrat seksual atau lust pada periode awal adolesen. Banyak problem yang muncul dalam periode ini. Merefleksikan konflik antara 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu keamanan, maksudnya aman bebas dari kecemasan, keintiman, ini bisa memiliki pergaulan akrab dengan seks lain, serta mendapatkan kepuasan seks. Tahap keenam, ini dimulai dari kemantapan seks sampai memiliki tanggung jawab sosial. Usia 16 sampai usia 20 tahunan awal. Tahap ini ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Menurut Sullivan, hubungan cinta adalah sumber utama kepuasan hidup. Pencapaian akhir tahap ini adalah sebuah self-respect mengenai syarat untuk menghargai orang lain.
Tahap ketujuh, tahap yang terakhir dalam perkembangan kepribadian ini tahap di mana orang dewasa memuaskan kebutuhannya yang menurutnya penting. Mereka bisa bekerja sama dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain, dan memberikan kepuasan intimasi dan seksual, serta berfungsi secara afektif di masyarakat. Nah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh kita diskusikan. Saya Titis dan teman saya Armanda mengucapkan terima kasih.